Halo teman-teman, hari ini kita akan mengunjungi beberapa peternakan kambing untuk melihat proses beternak jutaan kambing di seluruh dunia, serta produk yang dihasilkan darinya. Kambing adalah ternak penting untuk pertanian di banyak negara. Daging kambing tidak hanya enak, tetapi juga bergizi tinggi dengan banyak manfaat kesehatan. Itu sebabnya semakin banyak orang di seluruh dunia yang menyukainya. Mereka juga pengembala yang baik dan dapat membantu memelihara padang rumput dengan memakan rumput liar dan rumput yang tumbuh terlalu. Jadi mereka sangat cocok untuk daerah pedesaan, seperti pertanian keluarga di Taiwan ini. Apakah ada kambing seperti ini dekat tempat Anda? Ada banyak jenis peternakan kambing tergantung pada daerah dan negaranya. Tidak akan ada cukup waktu untuk perkenalkan semuanya, jadi hari ini saya akan fokus pada peternakan kambing utama, yaitu untuk daging dan produksi susu. Keduanya akan ditampilkan dalam video ini, jadi mari kita jelajahi. Pertama, kita membutuhkan anak kambing ini beberapa induk kambing yang sedang hamil. Mereka dirawat dengan baik oleh peternak dan dokter hewan. Setelah lahir, bayi kambing ini akan mendapat perawatan khusus. Untuk memberi makan bayi kambing, kita bisa menggunakan susu kambing atau susu pengganti yang dibuat khusus untuk mereka. Pemberi makanan sebaiknya dilakukan dengan menggunakan botol dan dot atau ember dengan dot. Selama minggu pertama, mereka harus diberi makan setiap 2 hingga 3 jam. Penyapihan dapat dimulai sekitar usia 2 hingga 3 bulan, tetapi prosesnya harus bertahap. Setelah sekitar 4 hingga 6 minggu, mereka dapat mulai makan jerami. Pemeriksaan kesehatan rutin dan vaksinasi penting untuk memastikan kesejahteraan mereka. Setelah berumur sekitar 2-3 bulan, kambing akan dipelihara di kandang utama, bersama dengan kambing betina untuk produksi susu. Peternakan untuk susu populer di negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, dan Belanda. Di sisi lain, beternak kambing untuk daging populer di negara-negara seperti Cina, Romania, Pakistan, India, sebagian besar di Asia. Tentu saja untuk produksi daging, kebanyakan kambing jantan dipelihara. Kambing di sini diberi makan dengan sistem makan modern. Makanan mereka sebagian besar terdiri dari rumput dan berbagai biji-bijian untuk memberikan vitamin. Hai juga disediakan untuk menciptakan lingkungan hidup yang cocok. Tentunya kambing juga memakannya. Setelah sekitar 6 bulan, kambing tersebut mulai mencapai berat sekitar 30 hingga 40 kg. Mereka kemudian dibawa ke rumah potong hewan. Mari kita temukan langkah selanjutnya, yaitu pengolahan daging kambing. Daging kambing diproses dengan metode halal, yang populer di Timur Tengah dan India. Mereka membuang tulang kaki dan cairan tubuh kambing serta membuang kulit dan bulunya sebelum mengolah dagingnya. Kaki kambing juga populer sebagai makanan, jadi dibersihkan dan disiapkan secara terpisah. Setelah itu, organ dalam dikeluarkan dan tubuh kambing dicuci bersih. Sekarang mari kita lanjutkan ke langkah terakhir dalam mengolah daging kambing.
Pabrik ini memiliki dua produk utama, beku dan diekspor kambing utuh. Dan irisan daging yang dikemas dalam kotak. Mari luangkan waktu sebentar untuk melihat prosesnya. Sekarang mari kita kembali ke proses pemanenan susu kambing. Kambing diperah setiap hari tergantung berat badan masing-masing kambing. Bisa menghasilkan susu antara 1,5 sampai 3 liter per hari. Di peternakan kambing ini mereka memiliki sistem pemerahan yang sangat modern. Sistemnya adalah mesin melingkar yang memerah susu kambing saat mereka berdiri di atas peron. Kambing bahkan diberi makan saat diperah untuk mencegah gangguan. Mesin berputar dan setelah satu siklus penuh susu untuk hari itu terkumpul sepenuhnya. Sungguh menakjubkan melihat bagaimana sistem otomatis ini benar-benar membebaskan tenaga manusia dan membuat proses pemerahan menjadi lebih efisien. Setelah susu kambing dikumpulkan akan dibawa ke pabrik pengolahan susu. Karena susu kambing sudah terlalu populer, hari ini saya akan memperkenalkan proses pembuatan keju. Setiap hari susu kambing dibawa dari peternakan ke pabrik pengolahan dalam waktu 24 jam. Kemudian dipanaskan pada suhu 30-32 derajat Celcius. Setelah susu dipanaskan, ditambahkan rennet. Rennet adalah enzim yang membantu mengentalkan susu, menyebabkannya membentuk dadi. Setelah dadi terbentuk, mereka harus dipotong kecil-kecil. Itu membantu melepaskan lebih banyak whey. Setelah dadi dipotong, diaduk, dan dipanaskan hingga 53 derajat Celcius. Setelah itu dipindahkan ke cetakan untuk dibentuk.
Terakhir, keju perlu didiamkan. Hal ini memungkinkan rasa untuk berkembang dan memberikan rasa dan tekstur keju yang khas. Keju disimpan di ruang bawah tanah yang lembab dengan suhu sekitar 13 derajat Celcius. Waktu keju kambing bisa berbeda-beda tergantung jenis keju dan rasa yang diinginkan. Setelah keju matang, keju siap dipasarkan. Terima kasih telah bergabung dengan saya hari ini dalam tur peternakan. Saya harap Anda menganggapnya menarik dan informatif. Kami belajar tentang beternak bayi kambing, proses di rumah jagal, dan memerah susu kambing untuk menghasilkan keju yang enak. Sungguh menakjubkan melihat semua kerja keras yang dilakukan oleh menghasilkan produk kambing berkualitas tinggi. Saya harap Anda menikmati belajar tentang berbagai tahapan beternak kambing dan bagaimana dipelihara dengan cinta dan kasih sayang, dengan mendukung petani lokal dan membeli produk mereka. Jangan lupa like video saya, subscribe, dan turn on notifikasi. Sekali lagi terima kasih telah menonton dan saya berharap dapat melihat Anda. Selamat tinggal.